Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Wirota dan dua orang prajurit di sebelahnya hampir bersamaan mundur dua tapak begitu melihat kilatan mata pedang di tangan Pangeran Jayakusuma. Sunti pun segera mendekat, ikut mengurung Pangeran Jayakusuma. Nah, inilah pemuda yang kucari-cari selama ini, Wirota. Beberapa hari yang lalu, aku bermaksud menemuinya di Gua Kapakisan. Tapi tempat itu telah kosong. Rupanya kau masih penasaran semenjak kematian Bowong suamimu itu. Ya, sampai kapanpun dendamku ini akan menuntut pembalasan. Dan sekarang giliranmu, apakah kau sudah siap? Marilah kita mulai saja. Tunggu apa lagi, Sunti? Bagus. Ayo Wirota, gerakan orang-orangmu. Kita gerebek dia sama-sama. Baik, Bibi Sunti. Ayo, sergap dia. Jangan sampai lolos. Ayo. Pertarungan di halaman vihara itu kini semakin sengit karena Sunti pun terlibat di dalamnya. Sesaat lamanya dia tertegun setelah melihat permainan pedang Pangeran Jayakusuma. Apalagi dengan pedang Pancakumara yang berkilat-kilat itu, Pangeran Jayakusuma nampak seperti sang dewa maut sendiri yang turun untuk mencabut nyawa. Ilmu pedang apa yang dimainkan itu? Gerakannya cepat dan sebat, sukar diterka, tapi mengandung bencana. Kalau begini keadaannya, kukira Wirota dan orang-orang yang tak akan mampu bertahan lama. Memang benar apa yang diramalkan Sunti. Setelah beberapa jurus berlalu, Wirota dan kawan-kawannya mulai terdesak dengan hebat. Dan Pangeran Jayakusuma sengaja mau memberi pelajaran untuk mereka, orang-orang yang selama ini mengganggu perjalanannya. Sekejap kemudian, pedang Pancakumara berkeredap di udara dan... Cukup! Hentikan! Tapi lihat, Bi, teman kita telah jatuh menjadi korban lagi. Kalau kau masih nekat, selanjutnya akan tiba giliranmu, Wirota. Sudah. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Dia bukan tanding kita. Ayo, cepat. Kukira mereka akan bertempur habis-habisan. Rupanya Sunti hanya ingin menjajaki kemampuanku saja. Baiklah. Itu urusan dia. Oh, iya. Aku harus melihat Carangsari. Kasihan gadis itu. Aduh. Jangan bergerak-gerak dulu. Lututmu bengkak. Mungkin ada tulang yang patah atau retak. Mengapa aku terbaring di sini? Aku yang menggendongmu dari halaman sana kemari. Orang hitam. Tentu kau telah menggerayangi aku waktu aku tidak sadar tadi. Kau memang pemuda jorok, menjijikkan. Aku kan bermaksud baik. Aku kan tidak menyuruhmu menggendong sampai kemari. Kalau begitu mari kupindahkan lagi ke halaman sana. Biar tubuhmu dikeroyok semut merah. Lepaskan. Kurang ajar. Aduh. Sudah kukatakan, jangan bergerak-gerak dulu. Ada tulangmu yang patah atau retak. Aduh. Sakit sekali. Aduh, ngilu. Aku terbanting ke dinding waktu menghindari sambaran pedang Wirota.
Oh ya, kemana mereka sekarang? Sudah pergi. Pergi? Kau yang menghadapi mereka, yang mengusir mereka? Tidak. Mereka pergi sendiri. Mungkin mengira kau sudah mati, lalu pergi. Aduh, kau senang bukan kalau aku sakit begini? Ya tidak. Bagaimanapun bawelnya, judesnya, kau kan temanku di perjalanan. Hei, mengapa kau memandangku dengan cara seperti itu? Maaf, aku lupa. Tapi kakimu bagus sekali. Boleh kuurut biar lekas sembuh? Enak saja. Aku tidak akan mengizinkan kakiku dijamah laki-laki manapun juga. Dengar. Kalau tidak diurut, kakimu bisa bengkak sebesar kaki gajah. Biar saja bengkak. Jangan begitu. Marilah kuurut. Aku bisa mengurut. Aku tahu sedikit-sedikit mengenai ilmu urat. Mari. Jangan kurang ajar ya. Lepaskan. Lepaskan. Kau ingin kucakar mukamu? Masih nekat. Mau lepaskan tidak, Baiklah. Aku tidak akan memaksa. Bukankah kalau sakit kamu sendiri yang merasakan? Diam kau. Jangan banyak ngomong. Sana pergi. Jadi kau tidak membutuhkan aku lagi ya? Tidak. Buat apa orang sinting macam kau? Baiklah. Memang sebaiknya aku pergi. Tunggu. Kau mau pergi kemana? Ya kemana saja. Semauku. Jangan begitu, Sodok. Apa kau tidak kasihan padaku? Aku kan orang sinting. Masa kau mengharapkan kasihan dari orang sinting? Jangan begitu, Sodok. Baiklah. Aku minta maaf. Aku terlalu kasar padamu. Lalu sekarang aku harus bagaimana? Apa yang bisa kukerjakan untukmu? Benar, kau bisa mengurut. Aku pernah mengurut tangan seseorang kawan yang patah. Aku tidak tahu apa hanya kebetulan saja atau bagaimana. Nyatanya dia cepat sembuh. Baiklah. Kalau begitu, tolong urut kakiku ini, Sodok. Apa upahnya? Kok pakai minta upah segala? Kalau tidak pakai upah, wah, kurang srek. Semua pekerjaan kan harus ada imbalannya. Baiklah. Kau minta upah berapa? RM1. Buat apa uang RM1? Baiklah. RM2. Itu sudah cukup besar untuk upah seorang tukang urut. Bagiku masih terlalu kecil. Lalu kau mau minta berapa? Aku tidak minta upah uang. Awas ya. Jangan kurang ajar kamu. Belum sudah curiga dulu. Tapi kalau memang kau keberatan ya sudah. Aku tidak akan memaksa. Tunggu. Tunggu dulu. Lalu kau mau minta upah berapa, Sodok? Minta upah apa? Nah, begini. Nanti, kalau sudah selesai kuurut, kau harus mengucapkan begini. Terima kasih Kakang Sodok yang manis. Masa harus begitu? Mau tidak? Iya, mau. Mau. Sudah, cepat urut kakiku. Pelan-pelan, tangan Pangeran Jayakusuma mulai mengurut kaki Dyah Carangsari. Pada saat itu, darahnya bergolak hebat. Tapi kemudian dia teringat pada Retno Marlangan. Wajahnya menjadi murung. Dyah Carangsari heran melihat perubahan di wajah pemuda itu. Kok kelihatan sedih benar? Apa yang tengah mengganggu pikiranmu, Sodok? Tidak. Tidak apa-apa, Carangsari. Bohong. Pasti ada yang sedang kau pikirkan. Bibimu itu ya? Tidak. Aku tidak memikirkan siapa-siapa. Bohong. Kau kira aku tidak tahu bahwa kau bohong? Iya. Memang aku bohong. Kau tidak akan pernah tahu apa yang sedang mengamuk di hatiku, Carangsari. Apa yang kurasakan ini hanya akan kusimpan sendiri. Barangkali Bibi tahu apa yang kurasakan ini. Bibi, kemana kau pergi, Bibi? Apakah kita akan bertemu kembali dan hidup bahagia seperti dulu? Nasib manusia memang seperti sebuah roda yang berputar. Kadangkala senang, serba cerah, serba ceria. Tapi suatu ketika datang badai mengamuk. Mendung hitam menggantung di angkasa. Dan manusia hanya menatap kesedihan di mana-mana. Maaf. Jangan keras-keras mengurutnya, Sodok. Sakit sekali. Aduh,
Baiklah. Untuk kali ini dian dulu. Barangkali besok perlu diulang sekali lagi. Terima kasih Kakang Sodok yang manis. Kau tidur pulas sekali, Carangsari? Iya, aku tidur seperti orang mati. Bagaimana kakimu? Lumayan, tidak terlalu ngilu lagi. Lihat, sekarang sudah bisa ditekuk. Ya, kita tidak bisa tinggal di sini terus-menerus. Kita harus pergi dari sini. Aku takut mereka, orang-orang itu kembali lagi. Barangkali ada baiknya kita mencari perlengkapan untuk meneruskan perjalanan. Maksudmu? Ada baiknya kita meneruskan perjalanan dengan mengendarai kuda. Kuda? Kuda siapa? Baiklah, kau tunggu di sini, Carangsari. Aku akan pergi mencari kuda. Dia Carangsari gelisah karena sudah lama juga Pangeran Jayakusuma mencari kuda dan belum kembali. Tapi dia memang tidak bisa berbuat banyak karena kakinya yang masih belum sembuh benar. Jangan-jangan Sodok tidak kembali lagi. Jangan-jangan dia terus pergi. Mungkin itu Sodok. Dia berhasil mendapatkan kuda. Dia memang orang baik. Iya, Sodok adalah orang paling baik yang pernah ku kenal saat ini. Aku menyesal sekali telah banyak mengeluarkan kata-kata kotor padanya. Kaget ya? Kau Sodok ya? Macam-macam saja kau Sodok. Mengapa kau berpakaian seperti itu? Kupikir ini pakaian yang paling cocok untuk menyamar. Menyamar? Ya. Ketika aku sedang enak-enak menunggang kuda, kulihat ada pakaian seorang petani yang sedang dijemur di pematang sawah. Ya, kusambar saja. Kerudung bebeknya juga ikut kusambar sekalian. Lihat, Carangsari. Aku membawa 2 pasang pakaian petani. Kau mau memakainya? Aku kau suruh memakai pakaian seperti ini? Iya. Ini kan demi keselamatanmu. Dengan pakaian begini, kau tidak akan mudah dikenali orang, termasuk mereka yang bermaksud jahat padamu. Ayo, pakailah. Kok ada-ada saja, Sodok. Tapi baiklah, mungkin pendapatmu ada benarnya. Kau bisa memakai sendiri, bukan? Kalau aku tidak bisa, apa kau yang akan memakaikan untukku? Makin berani saja kau padaku ya. Sudah sana, pergi ke halaman sana. Aku bisa memakai sendiri. Kau tambah ayu dengan pakaian seperti itu. Terima kasih Kakang Sodok yang manis. Kerudung bebekmu? Mengapa tidak kau pakai? Nanti saja. Masih pagi, masa memakai kerudung bebek? Baiklah, mari kita berangkat. Mana kudanya yang satu lagi? Kudanya hanya 1. Ini pun kuda bekas prajurit yang terbunuh semalam. Dia sudah menjadi setengah liar. Aku terpaksa menjinakkannya dulu. Ayo, naiklah. Dan kau? Naiklah. Mengapa mesti mengurusi aku? Atau kau ingin kita naik berdua? Berdempetan di atas pelana? Maumu begitu? Aduh, kakiku masih sakit, Sodok. Jangan khawatir, aku akan menuntunnya pelan-pelan. Dengan susah payah, Pangeran Jayakusuma menuntun kuda menuruni lereng-lereng ataupun daerah perbukitan. Suatu ketika, dia harus berhati-hati sekali karena takut kudanya kaget lalu melompat kabur. Sementara itu, dia Carangsari duduk terguncang-guncang di atas pelana. Sekali waktu dia melirik ke arah Pangeran Jayakusuma yang menuntun kuda, sambil sekali-sekali menyeka keringat yang mengalir di lehernya. Kasihan Sodok. Dia sudah mencari kuda,
mengurut kakiku, menolong aku dengan segala daya upayanya tanpa pamrih. Sekarang masih harus menuntun kuda. Tentu dia lelah sekali. Aku ini orang yang tak tahu diri. Sodok, berhenti dulu. Berhenti. Mengapa kau menyuruhku berhenti? Maafkan aku, Sodok. Maafkan? Kau punya salah apa padaku? Kukira ini tidak adil. Kau susah payah menuntun kuda sementara aku enak-enak duduk di atas pelana. Sudahlah. Beginilah satu-satunya cara untuk menempuh perjalanan berdua. Sedangkan kuda yang kita miliki hanya seekor. Sudahlah. Tenang saja kau di situ. Tidak. Kukira masih ada cara lain yang lebih adil. Bagaimana kalau kau naik saja ke pelana bersama-sama aku? Tidak usahlah. Tidak usah. Tidak, Sodok. Kalau kau tidak mau naik, lebih baik aku pun turun. Kita suruh pergi kuda ini dan kita jalan kaki. Kalau begitu maumu, baiklah. Aku akan naik. Maaf, Sodok. Aku terpaksa berpegangan di pinggangmu. Peganglah erat-erat. Kalau kau tidak ingin jatuh ke dalam parit. Kuda yang mereka tunggangi terus berlari menyusuri jalanan desa, menyeberangi sawah, melompati pematang, melewati tegalan. Desa Tambak Beras telah jauh tertinggal di belakang, dan kini mereka mulai memasuki pedukuhan-pedukuhan di sebelah timur Majapahit. Gunung Pelambang kelihatan anggun disaput awan. Ketika kuda mereka mulai menapak di wilayah desa Kudadu, Dyah Carangsari menepak pundak Pangeran Jayakusuma, menyuruh menghentikan kudanya. Mengapa berhenti, Carangsari? Apakah kakimu merasa sakit lagi? Tidak. Aku hanya ingin tahu, apakah kita akan terus berkuda sampai malam tiba? Sudah 2 kali kita istirahat. Pertama di Panataran, kedua di Duku Pawukon. Apakah kau mau istirahat lagi? Apakah kau sudah mempunyai tujuan yang pasti? Tidak. Aku hanya sekedar menempuh perjalanan sambil melihat-lihat. Barangkali bertemu kembali dengan bibiku. Bibimu itu sepertinya mempunyai arti yang sangat penting bagimu, Sodok. Siapakah sebenarnya dia? Dia bibiku dan juga guruku. Gurumu? Dari golongan apa gurumu itu? Iya, dari golongan manusia tentu saja. Kau mulai menggoda lagi. Barangkali kau akan kelenger kalau satu hari tidak menggoda wanita ya? Iya, begitu kan, Sodok? Iya, barangkali begitu. Bagaimana? Kita lanjutkan perjalanan? Sodok, apakah aku terlalu kencang memeluk pinggangmu? Kau boleh memelukku lebih kencang lagi. Sekencang-kencangnya kalau kau mau. Makin lama, kau makin membuat gregetan saja, Sodok. Sodok, lihatlah. Betapa indahnya puncak Gunung Pelambang dari sini. Wah. Gadis bawel tapi manis ini, bicaranya mulai berbahaya. Kalau saja aku belum menemukan bibi Retno Marlangan, tentu sudah aku lumuatkan bibirnya yang merah merkah itu. Sodok, kau melamun lagi? Apa? Nah, kau geragapan lagi ya? Aku paling benci melihat pemuda kegemarannya melamun. Apa yang bisa diharapkan dari seorang pemuda tukang menghayal? Oh, benar. Benar, Carangsari. Tukang berhayal memang tak pernah membawa manfaat bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Karena itu, aku akan belajar untuk tidak lagi berhayal. Jadi kau benar-benar sedang berhayal, Sodok? Apa yang kau khayalkan? Boleh aku tahu? Sudahlah. Sekarang kita sudah tiba di wilayah desa Kudadu. Marilah kita cari tempat menginap. Kau belum sembuh benar. Perlu banyak istirahat. Matahari telah tenggelam dan malam pun mulai turun menyelimuti desa Kudadu.
Desa yang dulu pernah dijadikan tempat pengungsian Raden Wijaya pada saat pendiri kerajaan Majapahit itu terancam oleh kekuasaan Jayakatwang, nampak sunyi dan lengang. Di sebuah pondok kecil di bagian sudut desa, terdengar pembicaraan antara seorang laki-laki setengah tua dan anak gadisnya. Ayah, sebaiknya ayah jangan pergi. Jangan melayani hawa nafsu pangsa. Diam kau, Sariti. Ini persoalan harga diri seorang laki-laki. Tapi pangsa seorang prajurit Majapahit, ayah. Aku pun bekas prajurit Majapahit. Semua orang tahu bahwa aku pernah ikut menyerbu ke Bali waktu pasukan Majapahit bermaksud menaklukkan Pulau Dewata itu. Aku bahkan pernah menjadi anak buah Pandan Tunggaldewa, seorang panglima perang Majapahit yang ternama. Tapi ayah sekarang sudah tua. Sudah lama ayah tidak lagi memegang senjata. Sekalipun aku sudah tua, pedang ini belum lagi karatan. Masih cukup tajam untuk membuat perut pangsa terbelah. Mengapa ayah tidak mencari cara yang lain, yang lebih aman? Cara yang aman bagaimana maksudmu, Sariti? Ayah bisa minta perlindungan pada kepala desa Kudadu. Kepala desa Kudadu tidak akan berani membuka urusan dengan prajurit Majapahit. Sudahlah, Sariti, kau tidak usah khawatir. Walaupun pangsa lebih muda dan mungkin lebih besar tenaganya, namun belum tentu dia mampu mengalahkan ayahmu ini. Tapi ayah, saya takut. Takut sekali sesuatu yang buruk menimpa ayah. Simpanlah dulu baik-baik rasa takutmu itu. Nanti akan kau lihat bahwa pangsa sebenarnya tidak perlu ditakuti. Aku tahu watak prajurit-prajurit muda seperti dia. Aku pergi dulu, Sariti. Selama aku pergi, tutuplah pintu dan jangan menerima tamu. Baik, ayah. Hati-hati, ayah. Pintunya tertutup, Sodok. Dan tidak ada lampu yang menyala di dalam rumah. Jangan-jangan rumah kosong. Tapi akan kita lihat dulu. Tapi lampu di ruangan belakang menyala. Barangkali orangnya sudah tidur. Soalnya kita sangat membutuhkan tempat menginap malam ini. Ayo, turunlah Carangsari. Kakiku sekarang ngilu lagi, Sodok. Ya, tentu saja letak tulangmu yang belum pulih menjadi kambuh karena goncangan-goncangan di perjalanan. Karena itu malam ini kau harus benar-benar istirahat. Tolong aku, Sodok. Bantu aku. Aku mau turun. Peganglah pundakku. Iya, begitu. Jangan dilepas dulu, Sodok. Iya, pegang terus. 1, 2, 3. Ngilunya sampai keluar keringat dingin. Ayolah, pegang pundakku. Nah, kau duduk di balai ini dulu. Iya. Biar aku yang akan mengetok pintunya. Sakitnya. Harus mengurut kakiku lagi, Sodok. Beres. Pokoknya aku akan mengurus sampai sembuh. Gelap benar rumah ini. Ada atau tidak ya orangnya? Permisi. Permisi. Sodok, ada orang lari lewat pintu belakang. Dia lari ke sana, ke arah kerumbulan lebat itu. Jangan-jangan ada pencuri telah memasuki rumah. Kemana larinya orang itu? Baru saja dia menyelinap di balik pohon besar ini. Siapa dia? Apa benar seorang pencuri? Nah, ada yang bergerak-gerak di balik semak belukar itu. Baiklah, akan ku gertak dia supaya menyerah. Aku tahu kau bersembunyi di situ. Mengapa kau tidak keluar saja dan menyerah? Kau kira kau akan bisa lolos? Atau kau ingin aku berteriak maling dan orang-orang akan berdatangan untuk mengeroyokmu? Jadi kau ingin orang-orang datang dan mengepung tempat ini dengan senjata tajam? Kau ingin tubuhmu dicincang oleh warga desa Kudadu? Baik. Jangan. Aku bukan pencuri. Aku
seorang gadis. Siapa kau? Mengapa kau tiba-tiba berlari meninggalkan rumah itu? Aku takut. Aku takut sekali. Takut? Takut pada siapa? Tidak. Tunggu. Jangan lari, tunggu. Bukankah kau Sariti? Apa yang kau kerjakan malam-malam begini duduk di balai sendirian? Aduh, siapa yang sedang kau tunggu, manis? Siapa orang ini? Melihat gelagatnya, tentu dia tidak bermaksud baik. Baiklah, aku diam saja. Aku tidak punya urusan sama dia. Mengapa kau diam saja, Sariti? Mengapa kau duduk merenung seperti itu? Adakah yang sedang kau rindukan di malam yang dingin dan sepi ini, Sariti? Alangkah bahagianya hatiku kalau seandainya orang yang kau rindukan pangsa yang gagah dan tampan ini. Mengapa kau membisu seperti Arca? Di mana Ki Mamangkara ayahmu? Kau tidak membuka mulut juga. Rupanya kau bukan Sariti. Siapa kau? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.